Pernah nggak sih kalian ngerasa deg-degan pas lihat harga saham yang lagi dipegang, tiba-tiba anjlok gitu aja tanpa ada alasan yang jelas? Kemarin masih hijau royo-royo, besoknya udah merah menyala, bahkan sampai ARB berjilid-jilid. Rasa cemas campur bingung, ini sebenarnya ada apa sih? Itu perasaan yang wajar banget dialami sama kita-kita, para investor retail. Nah, kegelisahan ini kayaknya pas banget sama pertanyaan dari seorang investor bernama Alif. Dia nanya, gimana investor mau minat sama saham Indonesia kalau harganya bisa seenaknya dimainin sama segelintir orang? Ini bukan sekedar curhat loh, tapi pertanyaan mendasar banget soal keadilan di pasar kita. Pertanyaan dari Alif ini benar-benar nonjok ke intinya. Jadi, emang beneran ya pasar kita ini gampang banget diobrak-abrik? Dan siapa sih sebenarnya segelintir orang ini? Yuk kita coba kupas tuntas bareng-bareng. Buat jawab pertanyaan itu, kita mesti kenalan dulu nih sama satu sosok yang, paling sering disebut, paling misterius, sekaligus paling kontroversial di bursa, sang bandar. Atau kalau pakai istilah resminya, market maker. Sebenarnya ya, peran market maker ini penting banget loh. Coba dibayangin, mereka itu kayak tengkulak di pasar tradisional. Tanpa mereka, sebuah saham bisa jadi sepi, nggak ada yang mau beli atau nggak ada yang mau jual. Mereka yang mastiin selalu ada antrian beli dan jual, jadi kita bisa transaksi kapan aja. Jadi, pada dasarnya mereka itu dibutuhkan. Nah, disinilah ceritanya jadi kompleks. Mereka ini punya dua muka. Di satu sisi, mereka itu pahlawan yang bikin pasar jadi rame dan liquid. Tapi di sisi lain, kemampuan mereka buat menggerakkan harga inilah yang membuka celah buat praktik-praktik kotor, kayak pamendam. Harganya diterbangkan tinggi-tinggi tanpa alasan, terus dibanting gitu aja. Terus gimana ceritanya kok investor retail kayak kita-kita ini yang paling sering jadi korban? Jawabannya itu ada di psikologi kita sendiri. Dan satu kata keramat, FOMO, alias Fear of Missing Out. Coba kita lihat gimana siklusnya berjalan. Polanya tuh itu lagi, hampir selalu sama. Pertama, fase pom-pom. Berita-berita naga, bisikan-bisikan influencer disebar biar orang pada heboh. Kedua, retail yang panik takut ketinggalan kereta. Langsung deh, HK, hajar kanan, beli di harga berapapun gak pakai mikir. Nah, pas lagi rame-ramenya di atas, masuk fase ketiga, distribusi. Di sini smart money mulai jualan pelan-pelan. Begitu barang mereka habis, ya udah, masuk fase keempat. Harganya dibanting dan dibiarin anjlok. Jadi, catat ya, ini poin paling pentingnya. Skema pump and dump itu nggak bakal pernah berhasil kalau nggak ada yang beli di harga pucuk. Jadi, euforia dan FOMO dari kita para investor retail, itulah bensin utama yang bikin mesin ini jalan. Tanpa kita, mereka nggak akan bisa jualan. Oke, selama ini kan kita mungkin mikirnya perusahaan atau emiten itu ya korban juga, sama kayak kita, nggak tahu apa-apa. Tapi, apa benar selalu begitu? Kenyataannya bisa jadi lebih ribet dari itu. Gini, kita jangan naif-naif banget lah di pasar. Kadang-kadang ada loh main mata antara yang punya perusahaan sama bandar. Tujuannya macam-macam. Bisa jadi buat naikin nilai perusahaan biar bisa dapat utang gede dari bank, atau sebagai persiapan sebelum right issue, atau ya ada aja kepentingan pribadi si owner. Kita harus selalu waspada. Dengar semua ini mungkin kalian jadi makin ngeri ya. Wah, serem banget dong pasar saham. Tapi coba deh pikirin, kalau emang seserem itu, kok investor-investor kakap yang duitnya triliunan tetap aja mau investasi di sini? Nah, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang mereka. Jawabannya simple, karena di luar saham gorengan yang suka dimainin itu, ada ribuan saham lain yang bagus. Investor yang serius itu fokusnya ke gambaran besar, fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, banyak perusahaan keren yang rajin bagi dividen, dan yang paling penting, mereka tahu ada pola yang bisa dibaca dari pergerakan pasar. Kuncinya ada di kalimat ini. Berita itu bisa dibuat, influencer bisa dibayar, sentimen bisa direkayasa, tapi ada satu hal yang nggak bisa mereka bohongi, jejak transaksi mereka sendiri. Betul banget, volume transaksi sama pergerakan harga di chart itu ibarat radar kita. Ini data mentah yang nggak bisa dimanipulasi. Dari sini kita bisa lacak kapan smart money lagi ngumpulin barang diam-diam dan kapan mereka mulai jualan. Buat yang ngerti cara bacanya, ini peta yang jauh lebih akurat daripada sekedar gosip atau berita. Pada akhirnya, kalau kita simpulkan, pasar modal itu ya ibarat hutan belantara. Hutan itu nggak jahat, tapi yang nggak ramah juga. Penuh kesempatan, tapi juga penuh bahaya. Dan nekat masuk ke hutan tanpa peta atau kompas, itu namanya cari penyakit. Jadi, pertanyaan penutupnya bukan lagi, apakah pasar saham itu berbahaya? Tentu saja ada bahayanya. Pertanyaan yang jauh lebih penting buat kalian adalah, apakah kalian sudah membekali diri dengan peta dan kompas untuk menjelajahi hutan ini? Karena pada akhirnya, investor terbaik adalah investor yang teredukasi.